Valerie tidak harus merasa takut jika Jupiter mungkin akan curiga dengan dirinya yang sangat tidak berpengalaman. Di dalam dada terasa lapang, lebih mampu menerima setiap sentuhan Jupiter setelah kebohongannya terungkap. Melihat ekspresi Valerie, Peter berhenti sejenak. Apa itu sakit? Sedikit, tapi tidak sesakit saat malam itu. Sangat jujur dan polos. Semakin bercampur aduk perasaan Jupiter mendengar jawaban dari Valerie. Aku akan pelan-pelan, tahan sedikit. Jupiter masih ingat betul bagaimana Valerie mencoba menahan tangisnya di malam pertama mereka. Jadi dia tidak ingin Valerie merasakannya lagi. Meski benar ini sudah menjadi pengalaman ketiga untuk Valerie, Peter mengerti jika tidak akan segampang itu Valerie bisa beradaptasi dengan miliknya yang sangat besar. Sakit? Tidak. Memang masih sedikit rasa sakit bagi Valerie, tapi dia bisa menahannya. Aku sudah nyaman. Aku akan melakukannya lebih cepat. Tidak ada waktu untuk berlama-lama lagi. Jupiter merasakan dirinya sudah tidak mampu menahan gelombang kenikmatan yang semakin menggebu di dalam sana dan membuat mulutnya menggeram dan mengerang. Lelaki itu sangat bersemangat mencari dan memberikan kenikmatan untuk diri sendiri juga Valerie. Di dalam nikmatnya setiap bentakan yang Peter berikan, Valerie belum benar-benar puas akan hubungan di antara mereka. Pikirannya sangat terganggu, takut jika mungkin Jupiter tidak benar-benar jatuh cinta kepadanya. Bukankah lelaki itu tadi berkata dia hanya curiga? Tetapi melihat betapa Peter menjaga Valerie dari rasa sakit, dia juga merasa Jupiter mungkin benar jatuh cinta seperti dirinya. Di saat seperti ini laki-laki itu akan menjadi sangat sensitif jika ditanya. Valerie tidak akan membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Peter? Iya? Jupiter bahkan mendesak, tidak bisa mengendalikan diri memberikan jawaban untuk Valerie. Puncak yang dituju sudah semakin dekat dan membuat matanya semakin sayu akan kenikmatan. Hentakan demi hentakan dihadiahkan untuk Valerie yang membuat sekujur tubuh gadis itu terangkat ke atas. Aku ingin bertanya. Valerie sendiri juga merasakan hal yang sama, sehingga suaranya ketika bertanya pun tidak bisa terkontrol lagi. Tanyakan itu nanti. Tidak. Dia mengerang kencang, semakin sulit membuat diri tetap waras di tengah kenikmatan yang semakin terasa. Apakah mencintaiku? Jupiter berhenti, menghentikan hentakannya sejenak, menatap dua bola mata Valerie. Apakah dia akan marah? Gadis ini sangat cerewet. Bukannya Jupiter sedang mengaku meski tidak sepenuhnya jujur? Ini sedang di ambang puncak dan dia masih bisa membahas hal di luar permainan mereka. Kita bicarakan itu nanti. Mari kita tuntaskan ini. Tapi jangan pikir Valerie akan diam dan mengalah. Gadis itu justru cemberut, mencibikkan bibirnya menunjukkan rasa kesal, dan kemudian bicara lagi. Tapi aku ingin mendengarnya sekarang. Stop Valerie, diamlah, ini sedikit lagi. Jupiter ikut kesal. Rasa nikmat yang baru dia dapatkan kembali harus menghilang oleh ulah gadis ini. Biarkan aku menuntaskan ini lebih dulu, oke? Kita akan berbicara setelah ini. Tapi aku maunya sekarang, Jupiter. Tidak mendengar permintaan Jupiter, justru dia membentak. Kepala Jupiter menjadi sakit oleh ulahnya. Dan dengan kesal dicampur nafsu yang membara, lelaki itu bersemu sangat lantang. Iya, aku mencintaimu, Valerie. Aku hanya mencari alasan menyebut mungkin aku curiga. Hembusan napas kesal keluar dari mulutnya. Jupiter yakin jika sekali lagi gadis ini bertanya, bukannya ungkapan cinta, justru dia akan menjadi marah. Bisa kau diam sekarang? Tanya Jupiter, memastikan Valerie tidak akan bertanya lagi. Tapi lihatlah gadis pemancing emosi ini. Dia menunjukkan wajah yang ingin menangis dengan bibir jatuh ke bawah, membuat Jupiter merasa sangat bersalah. Oke, jangan menangis. Aku tidak tahu ini kenapa, tetapi aku merasa akan gila ketika kau berniat ingin pergi dariku. Valerie, aku yakin aku sudah jatuh cinta semenjak tahu kau bukan Megan.
Tolong jangan menangis, oke? Aku mencintaimu. Dan pengakuan itu pun sukses keluar dari mulutnya. Jika tadi Peter takut jujur di depan Valerie, justru setelah ini dadanya terasa sangat lega. Dia bangga menyadari dirinya bisa mencintai orang lain setelah sekian lama tidak tersentuh oleh rayuan wanita. Gadis ini, Valerie de Melza, dialah yang berhasil meluluhkan hati yang sudah lama mati itu. Aku mencintaimu, jadi aku mohon jangan pergi. Tetaplah di sini sebagai ibunya Rainer, dan mari kita menikah. Setelah semua masalah ini aku selesaikan, apakah kau mau menikah denganku? Dia melanjutkan setelah beberapa saat pertemuan mereka harus tertunda. Valerie tersenyum bahagia, tidak mampu mengendalikan perasaannya, sehingga air mata gadis itu sudah lebih dulu luruh. Aku mau, mari selesaikan itu dan nikahi aku. Dia ulurkan kedua tangan dan memeluk tubuh Jupiter. Valerie menangis haru di bawah dada laki-laki yang baru saja mengungkapkan cinta padanya. Dua insan yang sedang jatuh cinta itu pun melanjutkan percintaan panasnya bagaikan tidak mengenal lelah. Kau sangat bahagia? Sejak tadi aku amati kau selalu tersenyum. Dua tangan melingkar di perut Valerie yang sedang menata sarapan di meja makan. Hah? Valerie sedikit terlonjak. Aku tidak begitu, sahutnya ketika sebuah rasa panas menyerang wajahnya. Gadis itu tersipu malu, membuat Jupiter semakin bersemangat menggodanya. Dia letakkan dagu di atas pundak Valerie dan memiringkan wajahnya menghadap leher Valerie. Tapi aku melihat memang begitu. Apa mungkin kau sangat bahagia setelah tadi malam? Valerie semakin memerah saja wajahnya oleh godaan laki-laki itu. Dia bahkan menggigit bibir sebab bingung akan menepis pertanyaan Peter. Iya, sepertinya kau memang terbawa suasana sampai sekarang. Apakah kita perlu mengulanginya pagi ini? Peter lebih berani. Beginilah jadinya jika rasa di dalam dada sudah tersalurkan. Lelaki yang biasa selalu menjaga sikapnya, kini terang-terangan menunjukkan perhatiannya pada sang gadis. Tidak ada lagi alasan untuk menahan diri menyentuh gadis yang dicintainya. Jupiter semakin bersemangat menyalurkan rasa yang selama ini harus tersendat oleh ego. Valerie, aku ingin mengulanginya yang tadi malam. Bisik Peter sangat dekat di telinga. Ya Tuhan, mendengar Jupiter membahas percintaan tadi malam pun, Valerie sudah berdenyut di bawah sana. Tapi, tidak. Itu sudah sangat perih, sebab Peter mengajarnya hampir sampai pagi. Akan jadi apa dia jika kembali melayani nafsu Jupiter yang sangat begitu bergairah. Tidak akan Valerie lupakan bagaimana mereka melakukannya mulai siang sehingga tengah malam. Beristirahat tidak lebih dari setengah jam, Peter laki-laki mengajarnya berhenti sejenak untuk memakan makanan malam diantar ke dalam kamar, lalu melanjutkan kembali setelah kenyang. Jupiter bahkan tidak mengizinkan Valerie menemui Rainer dan menugaskan pelayan yang mengurus kebutuhan putranya. Beruntung Rainer tidak rewel dan datang menjemput ibunya ke kamar mereka. Jika sampai pagi ini Jupiter mengajak Valerie melakukannya lagi, Valerie yakin miliknya akan menjadi bengkak berkali-kali lipat dari ukuran semestinya. Sangat mengerikan. Dia menggeleng mengusir pikiran itu. Kau tidak boleh melakukannya setiap saat. Dia menggigit bibirnya, malu membahas hal tabu dengan seorang pria. Selama hidup, dia tidak pernah membahas itu dengan siapapun. Meski sekarang hubungannya dan Jupiter sudah membaik, tetap saja bagi Valerie, pembahasan seperti itu terasa memalukan. Kenapa? Tapi aku suka melakukannya. Kau tahu Valerie, kau sangat... Peter, cukup, kata Valerie. Kau tidak boleh membicarakan hal seperti itu di tempat ini. Kau tahu, bisa saja seseorang masuk dan menurutmu itu tidak akan memalukan? Dia memperingatkan. Tapi jangan pikir Jupiter lantas menjadi menyerah. Selalu saja laki-laki itu punya alasan untuk membuat dirinya terdengar tidak mesum. Apa aku mengajakmu melakukan hubungan intim? Maksudku,
Aku ingin mengulangi berkata mencintaimu, bukan mengajakmu ke atas ranjang. Kemudian dia putar tubuh Valerie menghadap padanya, melihatnya dengan tatapan dan seringai nakal. Dan kau pikir aku akan menggaulimu sekarang? Valerie, sepertinya kau sangat suka melakukan itu. Ya, sebab itu kau sengaja membahasnya, agar aku menggendongmu kembali ke kamar. Demi apapun, Valerie merasa terpojok sendiri oleh ulah laki-laki ini. Benarkah Valerie yang berotak mesum? Siapapun jelas mengerti dengan ucapan laki-laki itu yang mengarah ke hubungan intim. Tapi dia membalikkan fakta kepada Valerie. Aku tidak begitu, katanya mengelak. Iya, kau begitu? Tidak. Dan menjauhlah, Tuan Lemanuel. Dia mendorong dada Jupiter menjauh dan melanjutkan lagi perkataan yang belum selesai. Wajah Valerie semakin memanas. Dia takut akan ketahuan jika benar dirinya memang sempat menghayalkan kejadian tadi malam. Apalagi sesuatu di bagian tubuh tersembunyi itu pun seakan bisa mendengar godaan Jupiter dan membuat Valerie merasakan sesuatu yang semakin berdenyut di bawah sana. Denyutan ringan tapi mampu menyalurkan debaran besar di dada Valerie. Kau tidak menginginkanku? Peter berpura-pura mengambek. Padahal aku sangat ingin melakukannya sekarang. Inilah yang membuat aku ingin gila selama 3 hari tidak melihatmu. Dan kau tahu, itu sangat menyiksa. Gadis itu masih terus menyibukkan diri dengan kerjaannya. Kejujuran Jupiter sukses membuat hatinya berbunga-bunga. Valerie menata gelas yang baru saja diantar oleh pelayan dan menyuruh mereka kembali ke dapur. Tidak mungkin dia membiarkan pelayan mendengar ocehan Jupiter yang kembali berlanjut. Lagi Jupiter menggoda dengan berkata, Valerie, ketika mengantar Rainer ke sekolah, boleh aku mencicipinya sedikit di parkiran? Waktu itu kita tidak melakukannya sampai tuntas. Inikah sifat aslinya Jupiter? Ketika selama ini dia selalu bersikap profesional di depan Valerie, sangat lucu melihat laki-laki itu berubah menjadi cabul dan menggemaskan. Jangan mengada-ada, duduk dan makanlah. Benarkah? Sangat bersemangat Jupiter tarik wajah Valerie ke samping. Aku memang sangat ingin memakanmu sekarang juga. Baiklah, karena kau tidak keberatan, maka aku akan memakanmu sekarang juga di sini. Lelah melawannya, Valerie memutar matanya malas. Dia memilih mengabaikan perkataan Jupiter dan kembali fokus pada pekerjaannya. Sebentar lagi Rainer pasti turun dari lantai atas. Tapi jangan berharap Jupiter akan berhenti mengganggunya. Lelaki itu kembali melingkarkan tangan di pinggang Valerie dan menempelkan wajah di punggung sang gadis. Valerie bahkan tidak bisa bergerak ketika ingin mengisi air di gelas yang jauh dari jangkauan tangan. Peter, seseorang akan melihat kita. Valerie mengingatkan lelaki itu. Hening, Peter tidak menyahut. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam untuk mencium aroma tubuh sang gadis. Itu memabukkan. Meski Valerie tidak mengenakan wewangian, bau alami tubuh Valerie sangat menyenangkan baginya. Aku sangat berselera dengan wangi tubuhmu. Aku ingin memakanmu di meja ini, Valerie. Dia menghirup lagi sebelum menggigit kecil punggung Valerie dari balik bajunya. Jupiter, jangan seperti anak kecil. Lepaskan aku dan duduk di kursimu. Peter acuh dan lebih memilih memindahkan bibirnya di leher Valerie dan membuat sang gadis melonjak. Desiran-desiran kecil Valerie rasakan di sekujur tubuh yang tiba-tiba menjalar mengikuti aliran nadinya. Tetapi sang gadis harus tetap sadar jika tidak ingin Jupiter melakukan hal yang lebih gila. Peter, hentikan, kataku. Pelayan bergantian masuk ke tempat ini. Apa kau tidak malu? Kenapa harus malu? Biarkan mereka melihat. Jika tidak masalah bagi kesehatan jantungnya. Astaga, justru jantung Valerie yang ingin pecah oleh kalimat Jupiter. Dadanya berdebar dan angin sudah lebih dulu mengudara ke atas awan kala dia menikmati kecoban Jupiter yang semakin berani di bagian leher. Mata Valerie terpejam, bibir bawah digigit kencang untuk menjaga desahan tidak lolos dari sana. Sangat sulit dirinya menahan agar tetap bisa waras oleh godaan laki-laki yang masih memainkan lehernya.